Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore pada yang nonton. Ini kami berdua dengan tujuan untuk tes Ya, untuk tes digital marketing ya. Public speaking. komunikasi dan public speaking. Ya. Jadi eh, karena kami mengangkat dari tema digital marketing, mungkin saya sebagai musik perhatian sudah pernah host dan teman saya sudah ada sumbernya. Coba Taufik Akmal Asidik. ini sekian perkenalannya, lanjut tak karena kabar kawan. Ya, alhamdulillah ya baik sih walaupun beberapa hari ini hujan ya. Jadi kita kan beberapa kali pengen take video ya. Cuma hujan nggak berhenti berhenti. Cuma alhamdulillah sekarang ya bersempatnya sih. Dari sendiri gimana, bro? Mungkin karena cuaca yang udah kadang-kadang gerimis, kadang-kadang panas, ya suasana hati termainkan gara-gara hujan. Iya sih, bro. Kuliah gimana? Lancar kuliah? Kuliah alhamdulillah full. Alhamdulillah nggak ada halangan ya seperti cuaca ini yang kurang menyenangkan. Baik. Ini kan banyak nih apa tuh iklan atau gimana website di TikTok ataupun di Instagram ya, yang bahas-bahas tentang digital marketing. Ini menurut kau atau Taufik kayaknya rasa-rasa digital nih apa besar atau kecilnya pendapatnya? Mohon. Jadi kalau menurut aku itu digital marketing itu sebenarnya kita bahas sejarahnya dulu ya. Sejarahnya itu digital marketing itu di 2010 sudah mulai dan benar-benar push, benar-benar meledaknya di digital marketing itu di saat COVID ya, karena tahu sendirilah kan COVID itu kita dibatasin gerak ya, otomatis seperti UMKM itu harus benar-benar mengubah model bisnisnya dari segi marketingnya, penjualannya, sehingga kayak media-media platform e-commerce itu banyak banget ya muncul di saat post COVID. Dari situ mungkin model bisnisnya itu berubah, yang dulu mungkin kalau misalnya kita pengen buka bisnis misal seperti bisnis fashion ya, bisnis UMKM jual produk, mungkin dulunya kita harus sewa ruko. Cuma sekarang kita nggak perlu sewa ruko, kita bisa di rumah. Ya di rumah. Terus kita live streaming bisa langsung menjual lah produk di jalan dah. Iya, bisa juga di jalan gitu. Apalagi sekarang lebih enak lagi, kita nggak perlu buat produk, nggak reseller produk jadi reseller atau affiliate lah. Zaman sekarang itu affiliate marketing ya. Jadi seperti itu sih. Kalau kita berbicara secara definisi ya, digital marketing itu proses pemasaran melalui media sosial, media digital gitu. Media digital tuh kayak Facebook, Instagram, TikTok. Kalau misalnya media non digital biasanya itu kayak koran, spanduk atau baliho. Jadi seperti itu sih. Lebih Taufik ini lebih mengenal lah tren digital gitu lah. Lumayan sih, mengikuti si tren digital itu, karena juga saya suka ya melihat tren-tren yang terjadi sekarang. Kalau mungkin untuk sekarang ya, tren digital untuk sekarang itu short content. Short content itu kayak misalnya TikTok. TikTok ya itu jadi salah satu sosial media yang sukses di sektor short content, karena dulu kita bisa lihat Instagram itu nggak ada Reels, Facebook pun nggak ada short content, YouTube pun nggak ada YouTube Short. Karena kenapa ya? Karena di saat kita memahami behavior manusia, kita ini memiliki keterbatasan waktu. Misal kita menonton YouTube yang butuh durasi 20 menit, dengan adanya short content itu lebih singkat. Jadi kita tuh lebih menyerap informasi dengan lebih cepat. Cuma nggak ada masalahnya. Apa masalah itu? Masalahnya itu jadi terlalu banyak informasi-informasi yang masuk ke dalam diri kita. Kalau misalnya kita nonton itu, mungkin kita sejam itu
cuma bisa menonton satu video. Sedangkan kita kalau misalnya kita buka TikTok tuh bisa banyak dan banyak informasi. Scroll terus. Ya, jadi banyak informasi lah sehingga kita harus benar-benar memfilter sih. Terus juga di zaman sekarang ya trennya itu mungkin udah pakai artificial intelligence sih. Dimana sekarang orang membuat konten itu menggunakan script dari AI karena kita tahu lah AI itu di saat kita misalnya lebih seseorang yang kreatif digabungkan dengan AI itu menjadi powerful banget dalam membuat script konten. Jadi saya juga punya beberapa teman yang dia tuh menggunakan script dalam untuk membuat video tuh menggunakan artificial intelligence ya seperti itu. Iya, orang ini buat tepat khusus itu atau buat link atau web gitu. Bukan web, tapi lebih ke misalnya kita pengen buat video masakan, ada script gimana cara ngomongnya, terus gimana sih cara kita untuk menarik perhatian, nah, istilahnya hook lah, ada teknik hook gitu. Nah di situ teman saya tuh menggunakan AI untuk membuat script konten. Jadi dari situ mungkin AI sekarang sangat berperan dan juga sekarang video-video mungkin kayak orang jualan ya, orang jualan nggak perlu lagi kita jualan 24 jam, bisa kita buat prompt, videonya datang, videonya ada, bisa langsung kita upload untuk suatu promosi sih seperti itu. Sekarang berarti ada niat-niat coba nggak untuk digital marketing ini atau gimana? Sebenarnya ada sih kemarin, jadi itu iseng-iseng sih. Ya, iseng-iseng kalau saya tuh membuat video, bisa saya lagi main game ya, saya buat video. Terus saya lihat ini kayaknya bagus kalau untuk diupload ya ke TikTok. Kenapa? Karena menurut aku di saat aku lihat videonya itu lucu dan fun. Terus aku upload videonya itu di TikTok dan luar biasa ya, tembus 200.000 penonton. Alhamdulillah. Nah gitu, cuman ya karena saya males sih kan lanjutin lagi. Saya males lanjutin lagi lah itu sih. Nah ya namanya hobi ya. Ya iseng aja. Ya. Oke, kita lanjut tadi kan ada jelasin tadi iseng-iseng buat konten tuh. Ada niat seriusnya atau nggak buat ikut nih kelas gitu yang bahas promosi digital marketing? Sebenarnya ada sih pengen diseriusin, cuman aku tuh merasa harus butuh partner, karena aku sendiri itu emang nggak bisa. Makanya kalau ada partner mungkin bisa diseriusin. Terus kalau untuk ikut course ya, untuk sekarang masih belum kepikiran karena kursnya tuh mahal banget. Nah, itu mahal bang. Belum lagi course abal-abal gitu ya. Belum lagi kalau dapat course abal-abal, jadi mahal. Makanya untuk sekarang sih belum. Ini kedepannya kalau ada uang boleh dicoba-coba. Boleh. Nah benar. Ini kan karena ada mungkin digital marketing ini menurut Taufik nih ya, karena dampak bisnis apakah kayak dicoba atau perlu ditelusuri lagi? Harus dicoba, karena itu di saat sebenarnya seperti ini kita berbicara bisnis itu kalau misalnya kita tidak bisa mengikuti perkembangan zaman itu bakal ketinggalan. Contoh misalnya kita lihatlah kayak di sekarang ya di mungkin pasar Aceh ya, itu kan masih secara tradisional ya, menunggu konsumen pergi ke sana. Sedangkan dengan adanya media itu tuh mengubah banget perilaku konsumen. Jadi kalau misalnya kita berbicara dampak ya, ntar mungkin kita akan berbicara tentang perilaku konsumen. Mungkin dampaknya itu di saat adanya digital marketing, terus juga media sosial, itu tuh persaingan usahanya itu lebih luas. Misal misalnya ya saya punya toko baju, terus juga saya menjual di TikTok. Kalau misalnya saya tidak menjual di TikTok, mungkin persaingannya cuma di Banda Aceh aja. Tapi di saat saya udah menggunakan sosial media terus jadi bikin affiliate di jadi wadah lah untuk saya usaha, itu
persaingannya nggak cuma di Bali aja, tapi mungkin di seluruh Indonesia bahkan dunia gitu loh. Bisa kayak impor ya. Terus juga mungkin kayak dampaknya itu misal ke peningkatan efisiensi gitu, karena dengan adanya sosial media, terus juga kita melihat adanya digital marketing, terus juga kita masukin teknologi lah ke dalam unsur itu, kita bisa melihat tren konsumen itu seperti apa, terus kita bisa lihat apa sih target pasar kita itu seperti apa, terus konsumen itu maunya apa, karena kita tuh harus membangun suatu bisnis yang dibutuhkan oleh konsumen, karena kalau misalnya nggak dibutuhkan nggak bakal dibeli gitu. Makanya itu efisiensinya itu bakal meningkat dengan adanya kita menggunakan sosial media dan digital marketing, terus juga teknologi gitu. Nah, terus juga dampaknya itu mungkin inovasi. Jadi dulu bisnis mungkin kita itu jadi apa ya, jadi reseller dari misalnya dari toko-toko. Cuman sekarang dengan adanya sosial media, digital marketing itu dan teknologi sekarang juga. Ya, dengan adanya teknologi sekarang itu mungkin kita bisa lihat mungkin inovasi kayak dropshipping, terus juga reseller, influencer, karena influencer itu penting ya untuk mempromosikan barangnya. Ya. Nah, terus juga mungkin seperti tadi kurs. Jadi muncullah sektor bisnis baru gitu, kayak kurs, kayak apa juga sekarang produk digital gitu. Nah, itu juga kita jual tanpa produk tersendiri. Iya, seperti itu. Nyata yang nggak memerlukan toko fisik lah, itu jadi inovasi model bisnis baru gitu, jadi dalam itu. Nah, jadi terus juga kalau misalnya kita berbicara konsumen ya, dengan adanya sosial media, terus juga digital marketing, behavior konsumen itu bakal berubah. Contohnya mungkin saya pribadi ya, sebagai konsumen mungkin di sebelum COVID saya itu bakal pergi misalnya ke pasar untuk mencari baju, terus juga untuk membeli barang lah. Dan dengan adanya digital marketing, sosial media, saya nggak perlu lagi ke sana, karena behavior kita tuh merasa ngapain kita ke sana, karena di sana tuh belum tentu kita bakal beli. Mungkin ada ntar harganya nggak cocok, barangnya nggak cocok. Sedangkan kalau di sosial media kita mungkin sambil tidur cing, langsung telanjang kuning kan. Harus uang misalnya. Jadi gitulah sebenarnya sih. Mungkin gimana lagi nih kira-kira untuk kita bisa mungkin dari segi dampak mungkin saya jelasin gimana Taufik secara pribadinya, secara pengalamannya lah. Kan kita dijelasin beli online sampai tiduran tuh lah. Mungkin gimana Taufik nih perasaannya habis beli online tuh dengan yang ada di TikTok atau di Shopee lah. Oke, ini experience itu ya cukup banyak ya, menghabiskan uang gitu sih itu experience-nya, karena banyak barang-barang bagus dan mungkin lebih murah daripada kita beli secara langsung ya. Kayak kemarin tuh saya beli CCTV ya, itu mungkin kalau misalnya secara kita beli offline tuh mungkin sampai 1,5 juta, tapi kalau misalnya beli di e-commerce itu kemarin 800.000 saya beli. Jadi itu mungkin sangat terbantu dari situ. Terus juga hal ya yang membuat trigger saya untuk melakukan pembelian itu mungkin dari tadi marketingnya itu, karena saya tuh marketingnya itu, karena gini, kita berbicara marketing gaya dalam marketingnya itu banyak banget. Kayak misalnya ada yang gaya secara storytelling gitu, menceritakan suatu produk tersebut. Terus ada juga gaya dengan kontroversial. Terus kalau zaman sekarang sih senggol-senggolan sih, itu yang senang banget ya, senggol-senggolan. Tapi kita lihat juga ya, karena nggak semua barang-barang yang ada di sosial media itu bagus. Ada juga barang-barang yang jelek. Jadi bantu kosongin gudang aja. Iya, jadi harus pandai-pandai lah dalam membeli barang. Terus juga harus pandai-pandai dalam
memilih reseller mana sih yang menjual gitu, karena nggak semua reseller pun bagus gitu. Karena saya juga beberapa kali membeli barang itu tidak sesuai dengan ekspektasi ya. Karena scam lah istilahnya, scam sih. Jadi ya gitu sih kira-kira. Kalau dengan harga-harga yang nggak mungkin HP misalnya 1.000 atau gimana, Itu sih gak bakal saya beli sih. Itu emang scam itu udah scam sih. Cuman yang orang yang beli misal HP iPhone 10.000 itu harus pergi psikolog sih udah. Harus pergi psikolog tes kesehatan mental sehat atau enggak. aneh ya. Iya emang karena nggak masuk di akal sih. Makanya kita beli itu harus lihat sih, oh ini harga segini masuk akal nggak? Kalau nggak masuk akal nggak usah, don't touch ya. Don't touch ya, nggak usah dipegang, nggak scam bener. Kayak Mister Box gitu, terus juga baju-baju yang ratingnya itu rendah dan penjualannya itu sedikit, itu nggak usah dibeli lah, scam gitu sih. Besar kemungkinan scam, daripada kita habis buang-buang uang, lebih baik yang beli aja yang mungkin sedikit lebih mahal tapi bisa kita pakai dengan nyaman dan tenang lah di kita pesanti kalau ada gede gitu. Mungkin sekian kita Ya hari mungkin ini. itu sih Podcast mau maghrib juga lah. ya, udah mau maghrib juga, terus juga podcastnya pun ya udah hujan ya, jadi itu sih, jadi mungkin ya kesimpulannya itu digital marketing itu bukan sebuah tren ya. Untuk sekarang itu enggak tren kayak ngetrenan, tapi kayak udah sekarang kayak fondasi bisnis modern, karena tanpa adanya digital marketing bisnis sekarang itu nggak bakal jalan. Trust me, itu nggak bakal jalan. Bisnis itu emang ibaratkan digital marketing itu jantungnya bisnis sih, gitu sih. Mungkin itu aja sih. Mungkin kapan-kapan kita podcast lagi ya. Bye. Bye. Cuk, monyet.